Halo semua, perkenalkan nama saya Ananta Carlos. Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel ini. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. Selayaknya seorang siswa yang telah lulus dari sekolah menengah atas, pada umumnya siswa tersebut akan melanjutkan ke bangku kuliah. Begitu pula dengan Aldo, seorang remaja 18 tahun. Ia baru saja menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah menengah atas di desanya, dan ia ingin melanjutkan ke bangku kuliah. Aldo ingin masuk ke sebuah kampus yang ada di ibu kota provinsinya. Memang bukan kampus favorit, tetapi Aldo merasa kampus yang dipilihnya sudah cocok dan tepat untuknya. Di kota nanti, Aldo ingin mencari pengalaman dan ilmu lebih ketika berkuliah di kota. Ia berencana mengambil beberapa pekerjaan sampingan untuk mengisi dompet, agar tidak terlalu membebani orang tuanya. Hari yang dinanti pun tiba. Di pagi hari ini, Aldo akan berangkat ke kota. Aldo berangkat lebih awal untuk mencari kamar kos yang akan ditinggalinya. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Aldo pun lekas berangkat ke terminal. Sesampainya di terminal, Aldo langsung membeli tiket ke kota yang ia tuju. Dengan bus yang dinaiki Aldo, perjalanan dari terminal menuju ke kota tujuan memakan waktu 4 jam perjalanan. Belum lagi keadaan jalan yang cukup ramai dengan kendaraan, karena banyak calon-calon mahasiswa dari desa yang merantau ke kota menggunakan bus, sehingga jalanan bisa macet panjang kapan saja. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya Aldo sampai di terminal kota yang ia tuju. Dengan angkutan umum, Aldo langsung bergegas menuju ke sebuah alamat. Alamat yang ia tuju adalah alamat calon kosan Aldo, di mana tempat Aldo akan tinggal. Kosan yang Aldo pilih berada tidak jauh dari kampusnya, hanya berjarak 200 meter. Sehingga Aldo cukup berjalan kaki ke kampus nantinya. Dan harga yang ditawarkan cukup murah untuk sebuah kosan di kota, cukup dengan Rp400.000 per bulannya. Dengan Aldo yang berkeinginan untuk meringankan beban orang tuanya, tentu Aldo sangat tertarik untuk menyewa kamar kos itu. Sesampainya di alamat yang dituju, Aldo sudah ditunggu oleh pemilik kosan. Pak Rudi, itulah nama pemilik kosan itu. Beliau tinggal di komplek di seberang kosan. Ketika melihat Aldo, Pak Rudi langsung menyambut Aldo dengan ramah. Aldo langsung meminta Pak Rudi untuk menunjukkan kamar yang akan ditempatinya. Kos itu mempunyai 4 kamar yang berjejer. Kamar Aldo berada paling ujung, dengan dapur dan kamar mandi di sebelahnya. Aldo adalah penghuni satu-satunya di kos itu, karena 3 penghuni kamar yang lain belum kembali ke kota. Mereka masih berada di kampung mereka masing-masing. Setelah Aldo membayarkan uang sewa kos selama 2 bulan kepada Pak Rudi berpamitan untuk kembali ke rumahnya, dan Aldo dapat beristirahat. Selepas Aldo beristirahat, Aldo membereskan kamar kosan yang cukup berdebu. Setelah menyapu dan mengepel kamarnya, Aldo memperhatikan pohon pepaya yang tidak berbuah di depan kamarnya. Pohon pepaya itu menghalangi sinar matahari masuk ke dalam kamar Aldo, membuat kamar yang Aldo tempati menjadi gelap dan sedikit dingin. Setelah Aldo meminta izin kepada Pak Rudi, Aldo pun menebang pohon pepaya itu dengan parang yang diambilnya di dapur. Tidak butuh waktu lama bagi Aldo untuk menumbangkannya. Setelah pohon pepaya itu tumbang, Aldo menempatkan batang dari pohon pepaya itu di sudut halaman,
agar terlihat rapi dan tidak mengganggu penghuni kos lainnya. Satu malam sudah Aldo menempati kamar kosnya. Aldo merasa nyaman di tempat tinggalnya yang baru. Selagi masih pagi, Aldo beranjak dari tempat tidurnya untuk bergegas untuk mandi. Setelah selesai mandi, Aldo tidak langsung kembali ke kamar. Aldo pergi ke dapur kosan untuk memasak mie instan untuk sarapan. Setelah Aldo selesai memasak, dibawanya semangkuk mie instan dengan telur mata sapi di atasnya ke dalam kamar. Aldo ingin langsung menyantap sarapannya selagi masih hangat. Ketika masuk kamar, Aldo kaget karena mendapati gayung mandi berada di dalam kamarnya. Aldo mengingat dia langsung ke dapur untuk memasak selepas mandi. Aldo pun keheranan dengan kejadian itu. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aldo memutuskan untuk makan malam di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari kosan. Setelah memesan makanan, Aldo pun duduk menunggu makanannya. Selang 10 menit, makanan yang Aldo pesan pun datang. Sembari menyajikan makanan, pemilik rumah makan menanyakan tempat tinggal Aldo, karena beliau tidak pernah melihat Aldo sebelumnya. Aldo pun mengatakan ia tinggal tidak jauh dari rumah makan itu, lebih tepatnya di kosan Pak Rudi. Pemilik rumah makan pun kaget dan kebingungan. Bukannya kosan Pak Rudi sudah penuh? Tanya pemilik rumah makan itu. Aldo mengatakan bahwa masih ada satu kamar lagi yang kosong, dan sekarang Aldo yang menempati kamar itu. Pemilik rumah makan pun hanya mengangguk perlahan. Setelah selesai makan malam, Aldo pun kembali ke kamar kosnya dan langsung pergi tidur, karena tidak ada lagi kegiatan yang dapat ia lakukan. Pada malam hari itu, Aldo tidak dapat tidur dengan nyenyak. Aldo merasa sangat gerah, sehingga badannya lemas dan berkeringat banyak. Dengan keadaan tidur yang tidak nyaman, Aldo pun terbangun dari tidurnya. Dengan keadaan yang sedikit sempoyongan, Aldo melihat ke arah jam. Ternyata Aldo terbangun di jam 3 subuh. Dan alangkah terkejutnya Aldo ketika melihat beberapa helai rambut panjang di sebelah tempat tidurnya. Aldo mengira itu adalah bulu tikus got yang masuk ke dalam kosan. Diambilnya rambut itu perlahan, dan Aldo sangat yakin itu bukan bulu tikus got. Dengan pikiran yang masih kebingungan, Aldo mendengar ketukan yang cukup kencang dari jendela. Ketukan itu cukup kasar dan menimbulkan suara berisik yang cukup kuat. Ketika Aldo menoleh ke arah jendela, samar-samar dilihatnya bayangan seseorang di balik kaca jendela. Aldo pun mendekati jendela untuk memastikan apa yang dilihatnya di balik jendela. Aldo sangat terkejut dengan apa yang ada di balik jendela. Seorang perempuan dengan rambut yang panjang, mata hitam, mulut berdarah, dan senyum yang amat menakutkan sedang memperhatikan Aldo. Aldo langsung terjatuh ke lantai. Badannya yang masih lemas sekarang tidak sanggup untuk berdiri. Sekarang Aldo gemetar melihat sosok perempuan di balik jendela. Dengan keadaan yang masih ketakutan, Aldo melihat sosok perempuan itu merangkak dengan menyeramkan menembus dinding. Wajahnya yang seram kini terlihat jelas oleh Aldo. Sosok perempuan itu merangkak sembari tertawa. Aldo yang sangat ketakutan hanya bisa melempari sosok perempuan itu dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan tentu saja, apa yang dilakukan Aldo sia-sia. Sosok perempuan itu semakin mendekati Aldo. Dengan memaksakan diri, Aldo pun berdiri dan mencoba berlari keluar kamar kos. Dibukanya pintu kamar dan langsung berlari keluar tanpa tahu tujuan. Yang ada di pikirannya hanya kabur dari sosok perempuan itu. Belum jauh Aldo berlari, ia sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Hanya sebatas itu tenaga yang ia punya. Aldo pun berjalan perlahan, hingga akhirnya Aldo sampai di sebuah tempat di mana ada gerobak penjual minuman.
Aldo duduk di sana untuk beristirahat dan memesan minuman hangat untuk menenangkan diri. Sembari membuat minuman, bapak penjual minuman bertanya, kenapa Aldo terlihat sangat lemas dan ketakutan. Dengan perlahan, Aldo pun menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya di kamar kosnya. Bapak penjual minuman pun menyuguhkan minuman, sembari menasehati Aldo yang masih ketakutan, agar Aldo tidak tergiur lagi dengan harga murah yang ditawarkan oleh pemilik kos. Bisa saja kamar kos itu kosong sebab tidak ada yang betah tinggal di sana, karena selalu diganggu oleh penunggunya. Pemilik kosan tentu akan rugi jika membiarkan satu kamar terus kosong. Jadi pemilik kosan memasang harga yang murah untuk menarik minat calon penyewa. Hari sudah beranjak pagi, matahari pun sudah mulai naik. Aldo pun kembali ke kosnya. Kali ini dia ingin mengemasi barang-barangnya. Aldo berniat untuk langsung pergi dan mencari kosan yang baru, yang lebih nyaman dan aman. Setelah selesai mengemasi barang-barangnya, Aldo menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Pak Rudi. Dan Aldo mengutarakan niatnya untuk pindah kosan. Pak Rudi tidak bisa menolak keputusan Aldo. Pak Rudi tentu memaklumi keputusannya, karena hal ini bukan pertama kali terjadi. Akhirnya Aldo pun berpamitan pada Pak Rudi. Dengan senyum kecewa, Pak Rudi mengembalikan uang kos yang sudah diberikan Aldo kepadanya. Dan dengan tekad yang bulat, Aldo pergi mencari kosan yang baru, yang lebih nyaman tentunya. Itu saja untuk cerita bergambar kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang juga menyukai konten seperti video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita-cerita horor, kalian bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di channel ini. Saya Nanta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.